dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan ganti dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Pagi hari ini kami ada di tempat ini berkumpul bersatu hati Tuhan untuk menaikkan syukur dari hati kami kepada Tuhan atas pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap beribadah dalam Jumat Agung ini katakan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Naikkan syukur. Haleluya. Sebab kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku selalu
Terima kasih Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat salib-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga
yang baik Tuhan. Semua ada karena-Mu. Haleluya Yesus. Segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik Tuhan. Segala yang baik ada karena-Mu. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Terima kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena kami begitu berharga di mata-Mu, sehingga Kau mengorbankan, memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. kasih buat salib-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami. Hidup yang baru karena salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia
Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan hati kami yang penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara, diberkati dengan pujian dan penyembahan, amin. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini saudara ya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian ya, yang akan dinyanyikan oleh tim pastoral. Ya, saya berdoa lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Inti dari lagu ini adalah bahwa Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita, supaya kita diselamatkan. Amin. Ya, saya mengundang tim pastoral untuk bisa maju ke depan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Betapa ku bersyukur.
Baik saudara, saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hari ini adalah hari yang sangat penting saudara. Sangat penting. Kenapa saudara? Karena Yesus mati buat saya dan saudara. Kalau Yesus tidak mati buat saya dan saudara, sia-sia iman kita saudara. Kita percuma jadi orang Kristen. Karena kita tidak punya hope, tidak punya pengharapan. Justru karena Yesus mati dan kemudian hari ketiga dia bangkit, itu yang memberikan pengharapan kepada kita. Bahwa kita pun nanti kalau kita mati kita akan bangkit bersama dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya hari ini kita bersuka cita karena apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mahkota Berduri. Jadi kalau terjemahannya mahkota duri itu keliru saudara. Karena durinya bukan cuma satu. Karena bahasa Inggrisnya juga thorns. Itu artinya durinya banyak. Saudara. Ya, jadi mahkota berduri. Inilah mahkota yang dipakai oleh Tuhan. Saya ingin mereview ingatan saudara atau saudara mungkin pernah ada dalam bayangan saudara, pikiran saudara waktu Yesus menderita itu seperti apa sih? Saya coba gambarkan dengan video ini saudara. Ya, kita akan lihat video sebentar. Kita belajar kenapa harus mahkota duri saudara. Kenapa harus mahkota duri? Matius 27 ayat 29 mengatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Ini ayat yang mencatat bahwa Yesus itu diolok-olok ya saudara ya. Dengan dipakaikan mahkota duri. Nah ini pohon semak duri yang dipakai saudara. Mahkota duri ini dibuat dan diambil dari tanaman semak. Namanya apa itu? Palurus spina Christi. Kenapa ada Christinya? Karena memang diduga ini adalah yang dipakai untuk dianyam dan kemudian dipakaikan kepada kepala Yesus. Ya saudara, lihat duri-durinya seperti itu saudara. Bukan duri-duri kecil tapi duri-duri yang keras-keras seperti itu saudara dan dipakaikan. Tadi kita sudah melihat visualisasinya melalui video saudara ya. Bagaimana ketika tentara-tentara itu memakaikan mahkota duri dan keluar darahnya saudara ya, kepalanya. Tapi pertanyaannya adalah mengapa harus mahkota duri saudara? Mengapa? Mahkota duri itu punya arti. Yang pertama itu adalah simbol penghinaan saudara. Tadi ayatnya jelas mengatakan bahwa mereka prajurit-prajurit itu mengolok-olok Yesus. Dan katanya salam hai Raja orang Yahudi itu hanya hinaan sebetulnya saudara. Kalau kita melihat di salib itu ada tulisan INRI. Ya, INRI dalam bahasa Latin ditulis yang kalau diterjemahkan itu adalah ya Yesus ya orang Nazaret Raja orang Yahudi. Kalau bagi bangsa Yahudi ya bahwa Yesus Raja orang Yahudi itu adalah pelecehan saudara. Bahwa ini loh orang yang ngaku-ngaku Raja orang Yahudi padahal dia bukan Raja orang Yahudi. Ya, tapi saudara bagi saya dan saudara kita ini bersyukur kenapa saudara? Karena ketika Yesus mati dan khususnya berkaitan dengan mahkota duri yang dipakainya, sebetulnya adalah itu adalah simbol penghinaan yang seharusnya penghinaan itu harusnya jadi milik saya dan saudara. Harusnya kita yang dihina saudara, karena begitu berdosanya saya dan saudara,
Kita ini orang berdosa yang layak dihina, saudara. Tapi Yesus mau menerima penghinaan yang seharusnya untuk saya dan saudara. Dia rela. Dia rela menerimanya, saudara. Kalau saya gambarkan, dia rela, saudara, untuk menggantikan perempuan yang berzina. Orang yang diseret oleh orang Farisi yang kedapatan berzina, saudara. Dia harusnya dirajam, dia harusnya dilempari batu, dia dihina, saudara. Pelacur ini dihina begitu rupa oleh orang Farisi, tapi Yesus rela menggantikannya, saudara. Dan Yesus mengatakan, aku mengampuni kamu, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Di kayu salib diselesaikan, saudara, masalah dosa. Nah, tetapi yang harus kita tahu adalah mahkota duri yang pertama itu simbol penghinaan. Raja sejati seharusnya memakai mahkota emas, tetapi Yesus diberi mahkota duri di kepalanya sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus. Tidak hanya semata-mata sakit secara fisik, saudara, tetapi sebetulnya penghinaan itu lebih kepada batin, saudara. Batin. Coba saya ingin buktikan, saudara. Saudara kalau dipukul sehari 2 hari, enggak terasa lagi ya, saudara ya. Artinya enggak apa-apa, sehari 2 hari sudah sembuh gitu. Tapi kalau saudara dihina, itu bisa bertahun-tahun saudara tetap ingat itu, saudara. Betul enggak? Wah, itu batinnya yang luar biasa. Yesus itu dihina dan rela dia menerima hinaan itu karena saya dan saudara. Ingat itu, saudara. Yang kedua, saudara, mahkota duri itu simbol penderitaan. Simbol penderitaan. Ketika Yesus mengenakan mahkota duri, maka secara simbolik ia sedang menanggung penderitaan yang seharusnya ditanggung. Kitalah yang menanggungnya seharusnya ya. Kitalah yang seharusnya ada di kayu salib, tetapi Yesus rela menggantikan saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa mahkota duri itu sebetulnya simbol dari penderitaan, pengorbanan Yesus yang dia alami buat saya dan saudara. Kalau saudara pernah tahu ayat ini, saudara, mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air, betul? Pernah dengar ayat itu, saudara? Kenapa lembah Baka, saudara? Baka itu adalah satu tempat yang isinya adalah semak duri, saudara. Atau dalam bahasa aslinya Baka ini air mata. Kenapa air mata? Karena yaitu bahwa ternyata lembah Baka ini adalah tempat di mana banyak semak duri. Kalau orang masuk ke sana, ya ke lembah itu lewati tempat ini, maka dia akan tergores-gores, saudara, ya, menderita. Gambarannya begitu. Makanya ditulis mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Nah, sebetulnya Yesus mati di salib itu supaya saudara yang hidupnya penuh dengan air mata diubah jadi hidup saudara itu seperti ada di tempat yang bermata air, saudara-saudara. Amin, saudara. Engkau tidak lagi hidup di dalam air mata, lembah air mata, tidak. Karena Tuhan tidak mau engkau hidup dalam lembah air mata. Jadi makanya Yesus mau pakai mahkota duri, saudara. Dia mau rela, dia menderita supaya saudara tidak menderita. Yesaya 53, saya ingin bacakan buat saudara. Saya enggak perlu banyak menjelaskan, saudara. Saya baca saja ayatnya karena dengan membaca ayatnya ini saja, saudara, kita akan tahu. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53, mari saudara yang bawa Alkitab atau handphone saudara yang ada aplikasinya. Yesaya 53 saya bacakan mulai ayat 1, saudara. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini adalah ayat-ayat ya yang menubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, perhatikan saudara,
Tadi saya mengatakan, ya, mahkota duri dipakai karena itu simbol penghinaan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, penderitaan, simbol penderitaan tadi saya katakan, saudara. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, saudara. Bagi kita pun gak masuk hitungan. Luar biasa ya. Betapa dia mengalami hinaan, mengalami penderitaan yang sebegitu rupa. Tadi kalau kita lihat videonya, dikasih mahkota duri lalu diolok-olok dengan disembah. Dia mengatakan raja cacing, saudara katanya, saudara ya. Terjemahannya begitu, ya. Diolok. Nah, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya ini, saudara, inilah yang dia lakukan di atas kayu salib. Kenapa dia juga pakai mahkota duri, saudara? Karena ini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, saudara, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi dia melakukan itu semua untuk saya dan saudara. Ya, dikatakan padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena pemberontakan kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya dia itu menggantikan yang seharusnya Anda yang alami, tapi Yesus yang melakukannya untuk saya dan saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, luar biasa. Ini sejarah, saudara. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara. Ini bukan dongeng, bukan, saudara. Yesus, Tuhan yang turun jadi manusia itu mau menggantikan saya dan saudara. Supaya saudara diselamatkan. Amin, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saya tuh membayangkannya begini, saudara. Ketika Yesus disiksa seperti itu, sebetulnya yang ada di pikirannya apa, saudara? Wajah saya dan saudara. Waktu dia disiksa, dia yang di pikirannya adalah wajah saya, saudara. Saya gak mau Johnny Lumondo ngalami seperti ini. Biar aku saja. Biar aku saja yang mengalami ini. Hukuman ini. Dia itu ingat wajah-wajah saudara. Sekalipun saudara belum dilahirkan, tapi Alkitab mencatat bahwa engkau diciptakan sebelum dunia dijadikan, sesungguhnya, saudara. Itu Alkitab mencatat, saya diciptakan sebelum dunia dijadikan. Saya sudah ada sebetulnya, saudara. Sudah ada dalam rancangan Tuhan. Sudah ada dalam rencananya Tuhan, saudara. Jadi Yesus itu lihat dari sudut pandangnya dia, wajah-wajah saya dan saudara. Di situ dikatakan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah, dan seterusnya, saudara. Saudara bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah, saudara, seperti domba yang keluh katanya. Dia enggak melakukan apa-apa, padahal dia kalau mau bisa. Dia tinggal panggil malaikatnya, selesai itu semua, saudara. Tapi dia enggak mau lakukan. Kenapa, saudara? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga itu simbolnya kutuk dosa, saudara. Kutuk dosa. Ya, mahkota duri. Saudara, firman Tuhan kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, perhatikan saudara, sebelumnya tidak ada semak duri. Tuhan tidak pernah menciptakan semak duri, saudara. Tidak pernah. Tanaman yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan semak duri, bukan saudara. Tapi begitu manusia terkutuk, manusia jatuh dalam dosa, dia kena, lalu semak duri itu muncul. Bahkan semak duri itulah yang dipakai untuk memakaikan mahkota duri bagi Yesus, saudara. Tanaman semak duri, saudara. Ya. Itu sebabnya kenapa kok harus mahkota duri? Karena ini lambang dari kutuk, simbol dari kutuk. Supaya ketika Yesus pakai mahkota duri, kita bebas dari kutuk, saudara. Khususnya kutuk dosa. Upah dosa itu maut, kematian kekal, saudara. Dan Tuhan ingin supaya apa? Supaya dengan mahkota duri yang dia pakai, saudara enggak perlu lagi kena kutuk, saudara. Saudara percaya hari ini bahwa saudara tidak ada kutuk lagi buat saudara? Orang tua saya begini, pastor. Apakah saya dikutuk ya, pastor ya? Masih kutuk keturunan, pastor. Di dalam Yesus tidak ada kutuk keturunan, tidak ada. Tidak ada. Saudara, begitu Anda percaya Yesus, karena Yesus sudah pakai mahkota duri, tidak ada lagi kutuk, saudara. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Tidak ada, saudara. Ya, karena Anda sudah dibebaskan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika Yesus memakai mahkota duri, maka ia secara simbolik sedang memikul kutuk dosa manusia di atas kepalanya. Ia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita, saudara. Tapi saya mau katakan ini, saudara, mahkota duri adalah bukti dari pengampunan yang sempurna atas dosa sehingga kita bebas dari kutuk dosa. Saya mau jelaskan ini kata pengampunan yang sempurna dalam bahasa Ibrani, saudara. Dalam bahasa Ibrani itu ada ilmu namanya gematria. Gematria itu adalah mengkaitkan antara huruf ya dengan angka. Saudara, kalau orang Yahudi itu hanya punya 22 konsonan saja. Sebetulnya enggak pakai vokal, enggak ada vokalnya, saudara. Adanya cuma konsonan. Enggak ada a, i, u, e, u itu sebenarnya enggak ada, saudara. Itu mereka kalau baca itu hanya dengan konteks tahu gitu ya, itu bacanya apa gitu, saudara. Jadi alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, het, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pe, sade, kof, res, sin, tau. 22, saudara. Nah, kata ateret kotsim, saudara. Ateret kotsim ini bahasa Ibraninya mahkota duri, saudara. Secara gematria itu begini, saudara. Ateret itu jumlahnya 679. Kotsim itu 246. Totalnya 925. 9 tambah 2 tambah 5, 16. Lalu 16, 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 itu adalah angka sempurna, saudara. Makanya mahkota duri itu adalah penebusan yang sempurna. Yesus menderita di kayu salib. Dengan mahkota duri tidak terlepas. Waktu dia disalib tidak dilepas mahkota durinya, saudara, karena itu harus terpasang. Ya, yang membuktikan bahwa pengampunan yang Yesus lakukan di kayu salib itu sempurna, saudara. Amin, saudara. Makanya saudara pernah ingat ada ini, Yesus menggunakan gematria ini, saudara. Ketika ia menyampaikan kebenaran tentang pengampunan, kalau mengampuni itu harus seperti Yesus sempurna, saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan berapa, saudara? 70 kali 7 kali. Jumlahnya berapa, saudara? 70 kali 7 berapa? 490, saudara. Orang Yahudi begitu dengar kata 490, angka 490, dia tahu itu yang dimaksud adalah kata tamim. Numeriknya tamim itu adalah 490. Tamim itu artinya sempurna. Saudara. Menarik ya, saudara ya.
Artinya apa saudara? Artinya saya mau katakan kepada saudara, lebih dari semuanya, saya mau katakan ini ending dari apa yang saya sampaikan. Mahkota duri adalah bukti penebusan dan pengampunan yang sempurna yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Yesus sempurna, Anda enggak perlu lagi buat sesuatu supaya Anda diampuni, enggak perlu. Anda enggak perlu, gini saudara, jangan-jangan engkau bawa persembahanmu supaya engkau dilayakkan, engkau diampuni. No saudara, Yesus sudah selesai mengampuni saudara, katakan amin saudara. Jangan-jangan engkau datang ke gereja supaya engkau diampuni. No, ke gerejamu ini bukan karena saudara diampuni, bukan. Saudara sudah diampuni, sudah selesai saudara. Engkau ke gereja karena engkau mengasihi Tuhan saudara. Amin. Engkau datang ke gereja itu karena engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, makanya engkau hadir di tempat ini saudara. Kalau dosamu, kalau kesalahanmu sudah selesai, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang yang belum engkau lakukan saudara, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yesus sudah pakai mahkota duri, pengampunannya sempurna saudara, buat saya dan saudara. Enggak perlu ditambahin lagi kambing, enggak perlu kambing lagi saudara, enggak perlu. Darahnya sudah selesai. Darahnya itu mencuci saya dan saudara. Darah yang menetes dari mahkota duri yang menetes sudah, itu yang sudah menebus saya dan saudara. Selesai sudah. Jadi kalau anugerah Tuhan begitu besar buat kita, jangan kita menyalahgunakan anugerah Tuhan itu saudara. Dengan hidup berbuat dosa. Kita mengatakan, anugerah Tuhan kan besar buat saya. Saya berbuat dosa pun ya diampuni. Kalau saudara melakukan seperti itu, mengatakan berarti saudara adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Paulus bilang, justru kalau aku dapat anugerah yang besar, masakan aku akan menyia-nyiakan anugerah yang besar itu saudara, untuk hidup di dalam dosa. Tidak saudara, tidak saudara, justru karena anugerah yang besar, kita bisa mengatakan dulu aku sesat, dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat kemuliaan Tuhan, maksudnya saudara. Karena apa? Salibnya yang telah menolong hidup saya. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita menyanyikan satu pujian ini saudara. Amin. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, yes, but now I found. Was blind, but now I see. Mari katakan sama-sama, Amazing Grace. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Lagu ini luar biasa saudara, mengatakan bahwa dulu kita itu terhilang, kita itu gak jelas saudara, tetapi
ketika anugerah Tuhan itu turun atas kita. Dan Tuhan menemukan saya dan saudara. Dan saya rindu saudara sendiri yang ngalami ini sama Tuhan. Kalau saudara nggak ngalami sendiri, saudara nggak akan tahu, saudara. Nggak ngerti rasanya dapat anugerah Tuhan itu seperti apa, saudara. Alami, saudara. Oke, saudara. Mari katakan lagi, saudara. Amazing Grace. Oh, amazing grace, how sweet the sound. Amen. Exhale, a wretch like me. I once, oh, I once was lost, but now I'm found. Yes, amen. But now, mari katakan salibnya, salibnya. Oh, oh. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah Yesus. Sekali katakan salibnya, oh salibnya, oh salib-Mu Tuhan, salibnya, oh, damanya mulia. Dosaku, dosaku disucikan. Yes, God. Oleh darah Yesus. Saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberitakan tentang kematian Tuhan. Kita sedang mengingat kembali akan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Itu sebabnya saudara, mari saudara, dengan hati yang betul-betul menyadari bahwa engkau mendapat anugerah dari Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Mari jemaat, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Kita hargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan.
Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya bahkan penyakit kita disembuhkan. Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Tubuhnya rela dihancurkan karena saya dan saudara. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam. Tubuhnya diremukkan, dicambuk. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Bukan paku yang membuat dia tidak bisa turun dari kayu salib. Bukan tentara-tentara yang menjaga sehingga dia tidak berani turun dari kayu salib. Yang membuat dia tidak turun dari kayu salib adalah karena kasihnya kepada saya dan saudara. Karena dia mengasihi engkau, siapapun namamu hari ini. Engkau yang harusnya binasa. Engkau yang harusnya kena kutuk. Tetapi engkau bebas karena Tuhan mau melakukannya di atas kayu salib buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecahkan. Itu sebabnya kami mau Tuhan menikmati persekutuan dengan tubuhmu. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan, hargai darah Kristus, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ada di tangan kita adalah anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan. Saya ingin katakan saudara, satu tetes darah Kristus cukup untuk pengampunan dosamu saudara. Cukup. Karena darahnya adalah darah yang sempurna. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang mahal Tuhan menebus engkau. Tuhan tebus dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal, darah yang kudus, yang suci. Yang ada di tangan kita hari ini. Yang melambangkan darahnya sendiri. Itu sebabnya mari Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu. Kami akan minum bersama-sama. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. God is so good. 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 Is so good to me. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. Yes, God, thank you, Lord. God is so good.
good. He's so good to me. Oh, God is so good. Lord God, God is so good. Yes, you are good, God. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tuhan, pada akhirnya bahwa tidak ada kalimat lain yang bisa kami nyatakan di hadapan-Mu kecuali kami berkata bahwa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan bagi kami semua ya Tuhan. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering, tidak pernah takut. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang sudah dibebaskan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata. Sekarang ku bersuka.